Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini.
Berikut kami sampaikan Warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 4 September 2022. Satu angka Romawi, Warta Keuangan Ibadah Minggu 28 Agustus 2002 sebagai berikut. 1 derma tangguh, amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguh hitam 8.191.000. Tangguh merah 7.798.000. Tangguh biru 8.931.000. Amplop aksi 5 menit 5.627.000. Amplop perpuluhan 13.595.000. Amplop pengucapan syukur 6.080.000. Peti diakonnya 8.528.000. Peti pembangunan 3.633.000. Peti pintu masuk 136.000. Derma live streaming 660.000. 2. Derma tangguh ibadah di pos Arius Wik APO dan gedung PAR. Pos pelayanan Arius APO derma sebesar 9.223.000. Gedung PAR Wik Gajah Putih 1.692.000. Gedung PAR Wik Ekomene 2.350.000. Gedung PAR Wik Percetakan 1.077.000. 2 angka Romawi, warta kehadiran jemaat di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 jumlah 398 orang, ibadah jam 9 dan live streaming 890 orang, ibadah jam 16 224 orang. Tiga warta ibadah. Ibadah Minggu 4 September 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andus Richard Apai, Majelis Peket Wik Diaspora, pemain organ Bapak Penatua J. Tuangi, Kontoria Ibu D. Persuarisa Manufandu. 2. Ibadah paduan suara Jemaat Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 September 2022 jam 18.00 yang dikunjungi pengurus BP2 Mugel dan anggota paduan suara Wik Lofkam. Tempat keluarga E. Karuri, belakang percetakan GKI Lofkam. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 6 September 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Yohanes Tuange, tempat ruangan pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Ibadah PW GKI Pengharapan gabungan 9 week pelayanan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 7 September 2022 jam 16.00 tempat Gedung Gereja Pengharapan Piket Week Percetakan. Ibadah PAM GKI Pengharapan gabungan 9 week dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 8 September 2022 jam 18.00 tempat Gedung PAR Via Rosa. Tempat Gedung PAR Via Rosa Week Percetakan. Piket PAM Week Percetakan. 4 angkat Romawi, warta tambahan. Pelaksanaan bulan bina keluarga disampaikan kepada jemaat bahwa bulan September adalah bulan bina keluarga bagi seluruh keluarga-keluarga dalam GKI di Tanah Papua. Untuk itu majelis mengharapkan setiap keluarga dalam Jemaat Pengharapan Jayapura dapat melaksanakan ibadah di setiap keluarga. Ibadah dilaksanakan pada pagi, malam, hari dengan menggunakan liturgi dan renungan
yang dikeluarkan Sinode GKI di Tanah Papua. Persembahan derma dalam ibadah bulan Bina Keluarga dimaksud dalam amplop yang derma BBK dan dapat diserahkan setiap minggu di gereja atau melalui majelis di WIK masing-masing. Majelis mengimbau agar setiap keluarga dapat mengikuti dan menjalani dengan baik kegiatan bulan Bina Keluarga sepanjang bulan September 2022. Dalam rangka memperingati HUT PW Jemaat GKI Pengharapan Jayapura ke-53 tahun dan menyambut Natal tahun 2022, panitia mengadakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 14 September 2022 jam 8 pagi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatian dan disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Pendeta Yohanes P. Nusi SIP. Sekian. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 12 ayat 1 dan 2.
pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Kita memuji Allah di dalam Mazmur 150. Mazmur 150 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita dengar hukum Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di atas hukum Taurat, yang kita di atas hukum Tuhan yang kita dengar di dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi manusia, kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan dan kita merenungkan perjalanan hidup yang telah kita lalui di minggu kerja yang lalu. Dan manakala kita ingat kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau mohon pengampunan Allah. Alkitab bersabda 1 Yohanes 1 ayat 8, jikalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Tetapi jikalau kita terbuka, menyadari dan mengaku, ayat 9, Allah dia berkenan menyambut kita dan mengampuni kita. Mari siapkan Mazmur 6, kita memuji Allah pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 sesudah kita mendengar berita pengampunan dosa. Mazmur 6, ayat 1 dan ayat ke-6. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, yang karena anugerah-Mu ya Tuhan,
6 hari yang telah kami lalui, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Allah, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Allah curahkan bagi kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun persekutuan jemaat Tuhan. Kalau kami boleh ada di sore hari ini sebagaimana kami ada, ini semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Allah buat dalam kehidupan tiap-tiap kami. Bapa di sorga, di atas kebaikan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan telah nyatakan, kami menyadari sungguh, kendati Engkau tahu kami telah berjuang, berusaha, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dengan menjaga hati, pikiran, perkataan, sikap, tingkah laku dan perbuatan kami. Namun siapa kami yang sempurna Tuhan? Karena itu dengarlah pengakuan kami ya Bapa. Tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar pengakuan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan berhukuman menurut murkamu. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan berdasarkan kesaksian Alkitab. Kita yang datang menyadari sungguh dan terbuka di dalam pengakuan kita. Allah mendengar, Allah menyambut kita, dan Allah mengampuni kita. Karena itu berbahagialah kita yang telah Tuhan menyambut dan mengampuni kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 bersabda, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti kain kesumba, tetapi Allah memulihkan keadaan kita dan mengubah keadaan itu menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu mari dalam hidup ini kita berusaha supaya hidup ini selalu menyenangkan hati Bapa di sorga. Ayat yang ke-6, hai undurlah penjahat, Tuhanku yang berrahmat. Orang-orang yang Allah telah pulihkan dalam kasih pengampunan bagi mereka. Kehidupan mereka adalah kesaksian bagi kemuliaan Allah yang penuh dengan landasan iman yang kuat. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita
Mari siapkan nyanyian rohani 188 ayat yang ketiga. Kita memuji Tuhan sesudah bersama kita mengaku iman percaya kita. Rohani 188 ayat 3. Saya jemput umat Allah, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, di semua tempat. Mari secara bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita tak terbagi badan satulah. Kasih Yesus Kristus, persilakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita untuk melihat bersama bagian bacaan yang hari ini seluruh kita GKI di tanah Papua. Kita bicara tentang Ayub pasal 37. Kita akan membaca bersama-sama ayat pertama hingga ayat yang ke-24, Ayub 37. Mari kita berdoa memohon tuntunan Allah. Tuhan Yesus, bagian yang indah dari persekutuan kami di sore ini, di mana sesaat lagi Alkitab dibacakan dan diberitakan. Bagian firman Tuhan ini terambil dari kesaksian Ayub ribuan tahun yang lampau. Biarlah kisah sejarah masa lalu memiliki makna rohani yang dalam, yang kuat untuk setiap kami yang beribadah di sore hari ini, menjadi pegangan untuk menjalani hidup yang akan dipelihara dan diberkati oleh Allah. Karena itu Bapa, kami telah siapkan hati kami dan seluruh hidup di sore ini untuk mengalami lawatan kuasa firman Allah. Layakkan kami semua, walaupun kami tahu kami terbatas. Karena itu tuntunlah kami oleh Roh Tuhan yang ada pada setiap kami. Demikian juga hamba yang terbatas. Tuhan memampukan supaya seluruh pemberitaan boleh terjadi menurut kehendak Bapa saja. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menyambut dari ayat-ayat yang genap, perikop kita kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhinya meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mensyukuri kebaikan Allah dari semua persembahan yang telah kita siapkan. Dan kita menyanyi di dalam Rohani 129 ayat pertama dan seterusnya, Rohani 129. Dan dengan sukacita kita mau memberi persembahan kita. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Karunia baik semua dan segenap
bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 3 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 15 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di sorga, di hadapan-Mu Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami sebagai wujud dari ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Bapa berkenan untuk menyambut semua persembahan-persembahan kami ini. Semuanya terlahir dengan hati yang tulus, kerelaan dan penuh dengan sukacita. Kendati kami menyadari kalau apa yang dapat kami berikan di sore hari ini tentu tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan tiap-tiap kami pribadi, keluarga rumah tangga maupun persekutuan jemaat. Tuhan menyambut, Tuhan menguduskan, dan Allah memberkati. Bersama dengan persembahan kami ya Bapa, ada ungkapan syukur dari 3 pribadi maupun keluarga. Ada 15 penyerahan persepuluhan dari pribadi maupun keluarga. Tuhan, Engkau mengenal semua umat-Mu yang nama-namanya tidak disebut. Tetapi Tuhan, Engkau melihat dari sorga setiap umat-Mu yang mensyukuri kebaikan Allah dan memberi persepuluhan mereka. Tuhan, sambut mereka dan berkatilah. Peliharalah mereka hari lepas hari. Kami berdoa biarlah persembahan ini di aras Jemaat Pengharapan, di Klasis Port Numbai dan di Sinode GKI. Biarlah oleh tuntunan Allah maka seluruh persembahan ini dapat dipakai sebagaimana mestinya bagi kepentingan pelayanan GKI di 3 aras GKI dengan takut akan Tuhan. Karena itu Bapa, sambutlah seluruh persembahan kami dan berkatilah kami terus, supaya dari berkat-berkat yang kami peroleh dari Allah, kami akan menopang seluruh kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut pemberitaan firman Allah, kita dengar pujian solo, pujian tunggal oleh Penatua F. Lasse.
pun bersyukur padamu ya Allahku. Aku tahu hidupku ini ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Aku tahu hidupku ini ada dalam jamaah-Mu Tuhan. Aku pun bersyukur padamu Yesusku. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan padamu Bapa. Urapilah hidupku dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Dengan talentaku Tuhan, ku mau memuji-Mu Bapa. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu di dunia yang fana ini. Hidupku ini ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Aku tahu hidupku ini ada dalam jamaah-Mu Bapa. Aku pun bersyukur padamu Yesusku. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan padamu Bapa. Urapilah hidupku dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Dengan talentaku Tuhan, ku mau memuji-Mu Bapa. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu di dunia yang fana ini. Dengan talentaku Tuhan, ku mau memuji-Mu Bapa. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu di dunia yang fana ini. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu di dunia yang fana ini.
Tuhan memberkati hambanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Tidak terasa kita ada di minggu yang pertama dari bulan yang baru, dan September sudah berbunyi ber-ber. Banyak orang bilang kalau sudah bulan bunyi ber-ber itu nanti seakan-akan begitu cepat 2022 akan berakhir. Itulah keadaan yang saudara dan saya sedang jalani. Perjalanan kehidupan terus berjalan. Bahkan seluruh dunia sedang bergerak. Kita sudah dengar pidato Presiden dalam keuangan negara di bulan Agustus yang lalu. Bahwa 2-3 tahun ke depan ekonomi global hanya 3,2% yang akan mengganggu berbagai hal dalam kehidupan di dunia ini. Ekonomi Indonesia 5,4%. Ada sedikit baik tapi bukan berarti aman. Jangan menganggap bahwa kalau di sana di berbagai negara di dunia ada hal-hal yang kurang berkenan tapi kita di Jayapura aman. Oh tidak. Saudara lihat saja dampak yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi dengan begitu banyak trek-trek parkir di mana-mana, di pompa-pompa bensin karena kesulitan solar. Ini dampak dunia. Tapi hidup ini harus berjalan. Hidup ini harus dipertahankan. Karena itu begitu penting apa yang Yesus pernah katakan pada waktu dia mengalami pencobaan oleh kuasa kegelapan iblis. Waktu iblis mulai mencoba Yesus, Yesus menghardik iblis dan Yesus berkata kepada iblis, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia tidak hanya hidup oleh perut, oleh ekonomi, oleh masalah-masalah jasmani. Tapi manusia dia hidup, dia kuat dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu apa yang dialami oleh Ayub pasal 37 yang hari ini kita belajar. Sesuatu yang begitu kuat, yang membuat kita mengalami pencerahan untuk mengerti makna dari hidup ini. Hari ini hampir 2.000 jemaat GKI di seluruh tanah Papua. Kita bicara dari Ayub 37. Dengan sebuah tema yang begitu kuat, begitu penting. Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Allah diliputi keagungan dan kedahsyatan. Yang diambil dari Ayub 37 itu. Bapak Ibu Saudara, dari tema ini kita hendak memahami siapa itu Allah. Dari tema ini pada akhirnya kita harus tunduk, menyerah, tak berdaya untuk berkata bahwa benar Allah adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan. Dia pemilik dari seluruh keadaan alam ini. Disitulah digambarkan kedahsyatan Allah dari seluruh bacaan kita. Sore hari ini ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Kitab Ayub mengandung banyak syair karena kitab Ayub tergolong kitab-kitab puisi Ibrani kuno. Dan Ayub sendiri tergolong seorang tokoh, seorang figur Israel yang sangat kaya, dikatakan orang yang sangat saleh, memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Gambaran dari kesempurnaan seorang percaya itu terlihat dalam kehidupan Ayub. Tapi tiba-tiba kita terkejut waktu kita membaca Ayub. Tragis. Ya, tragedi bagaimana dia kehilangan seluruh kekayaan, bahkan kematian terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Ya. Dan ini mengalami goncangan yang hebat dari seorang Ayub. Ya. Saudaraku, karena itu di dalam bacaan-bacaan yang kita baca hari ini merupakan ayat pasal 37 adalah gambaran sebuah keadaan tentang Allah yang diingatkan oleh seorang sahabat Ayub yang bernama Elihu. Ya, Elihu. Nah, tadi saudara dan saya kita baca bergantian. Ya, bagaimana gambaran ini memberi satu pemahaman yang begitu penting dalam kita menjalani hidup hari lepas hari. Pada bagian yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 13. Seluruh nats Alkitab ayat 1 sampai ayat 13 hendak memperlihatkan kepada manusia gejala-gejala alam yang digambarkan secara puitis ini, ya. Suara kedahsyatan alam itu digambarkan sebagai suara Allah. Allah yang mengguntur. Tadi bacaan kita, ya. Allah ibarat petir, ya. Di dalam bacaan-bacaan tadi ayat 1 sampai ayat 13, ya. Coba lihat Alkitab. Coba kita lihat ayat 2. Ya. Bapak Ibu sambut ayat 3, ya. Dan nanti ayat 5. Tapi di sana ada gambaran Elihu yang menggambarkan gejala-gejala alam sebagai kebesaran dari Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Ayat 2, dengarlah gegap, gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ayat 3, kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. 5, semua itu untuk menggambarkan tentang keagungan kedahsyatannya, ya. Alam bicara tentang kebesaran Sang Pencipta. Manusia tidak ada apa-apanya. Tapi hebatnya manusia di dunia bisa melawan Allah. Itu manusia dia hebat. Tapi di pengharapan tidak ada, ini semua manusia baik. Di sana-sana itu yang ada orang berani menantang Allah dengan hidup yang ibarat tidak mengenal Allah. Padahal alam semesta membuktikan betapa dahsyatnya pencipta itu. Jujur saja kalau petir, apalagi ya hujan deras, ya kalau tiba-tiba guntur, ya, banyak mulai tutup telinga, lari dan sebagainya.
tapi hidup sehari-hari berani memberontak terhadap Allah. Ini yang Elihu mau mengingatkan Ayub, siapa dia Allah itu. Manusia yang tidak berdaya seharusnya menyadari tentang Allah itu. Ibarat manusia itu diikat, ya, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya menghormati Sang Pencipta. Coba lihat ayat 7. Mari baca sama-sama ayat 7. Tangan manusia itu. Baca sama-sama ayat 7. 3. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Ya. Ini yang Alkitab maksudkan supaya manusia memahami, mengerti tentang siapa itu Allah. Allah itu dia patut menerima keagungan, kemuliaan, kebesaran. Manusia tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Karena dia Allah yang patut disembah dan digambarkan di dalam bacaan kita sore hari ini. Hari ini seluruh GKI bicara tentang hal yang sama, keagungan bagi Allah. Ada hampir 2 jutaan warga GKI di seluruh negeri ini. Kalau benar-benar mengenal Allah dengan baik, menyadari manusia tidak berdaya dan segala sesuatu hanya kepada Allah karena Dia adalah Tuhan, itu akan berdampak bagi keberadaan seluruh keadaan di tanah Papua, khususnya kita di Jayapura, karena ada umat Allah, jemaat pengharapan yang mengerti siapa itu Allah. Kita tidak berdaya, kita tidak ada apa-apanya. Ibarat tangan kita diikat, ayat 7. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu semua digambarkan di dalam ayat 1 sampai ayat ke-13. Dan mulai dari ayat 14 sampai ayat 24, sahabat Ayub yaitu Elihu, dia ingatkan Ayub supaya cukup sudah. Jangan terlalu beriak-riak. Allah itu dia tahu keadaanmu. Diam dan tenang. Memang kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, nanti pulang dan baca. Untuk kita dapat gambaran. Ini orang kaya, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, Alkitab bilang, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Tetapi mengapa tiba-tiba dia hancur berantakan? Maka terjadi gejolak di dalam pribadi. Indah kalau kita bisa baca dan menemukan gambaran pribadi Ayub itu. Sampai istrinya pernah bilang kepada Ayub, kenapa kau masih begitu kepada Allah? Kutuklah Allahmu itu. Nanti baca di dalam kitab Ayub. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan yang berat, sahabatnya Elihu, ya, coba lihat ayat 14 apa yang dia katakan. Mari lihat Alkitab ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Artinya kitab ini juga mau bilang bagi saudara dan saya, stop sudah dengan gerakan-gerakan tambahan yang seakan-akan kita tidak perlu Allah. Tidak sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Elihu mengingatkan Ayub, berilah telingamu, ayat 14. Hai Ayub, diamlah dan perhatikan apa yang terjadi. Guntur petir digambarkan di dalam ayat 1 sampai 13.
Masihkah kau ragu kalau dia itu Allah? Ini yang Tuhan mau ingatkan saudara dan saya. Perjalanan masih panjang. Masihkah kita ragu? Sehingga hidup ini kita melakukan hal-hal yang tidak dibawa kontrol kebenaran firman Allah. Tidak. Harus banyak waktu duduk di kaki Allah. Banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Kita akan dapat petunjuk dan kita akan berjalan. Pengalaman Ayub mengingatkan kita untuk tidak sama seperti dia. Karena itu diam. Elihu bilang buat Ayub, dengar. Ayat 14. Berilah telingamu, lihat apa yang terjadi. Ayat 15, 16 dimulai dengan tahukah engkau? Coba lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Ayat 16, tahukah engkau? Ya. Semua dengan tahukah engkau? Tahukah engkau? Ya. Ini koreksi dari Elihu untuk mengingatkan Ayub sadar bahwa Allah yang atur segala-galanya. Kita itu terbatas. Saudara dan saya kita terbatas. Kita tidak dapat memahami Allah yang maha kuasa itu. Yang Allah rindukan itu adalah tunduk, diam, tenang. Kalaupun ada pengalaman seperti Ayub, pahit, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi semua di bawah kontrol dan cara Allah. Supaya saudara dan saya, kita dari waktu ke waktu terus dipulihkan oleh Allah. Coba lihat ayat 23. Baca sama-sama ayat 23. 3. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ya. Walaupun dia penguasa, dia bisa melakukan apa saja menurut kehendaknya. Tetapi dia begitu mengasihi Allah, begitu mengasihi manusia, sehingga dia tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Kalau Ayub kehilangan semuanya, anak-anak semuanya mati, peternakan, perkebunan semuanya ludes. Tapi Allah masih melihat, Allah Ayub dia sanggup untuk mengatasi. Dan ini satu contoh dari pergumulan orang-orang percaya. Proses pembentukan karakter orang percaya itu terlihat dari pengalaman hidup seorang Ayub. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup ini masih tetap dikontrol oleh Allah. Karena dia pemilik dari alam semesta ini. Tidak perlu khawatir, apalagi takut, panik dan bingung menghadapi situasi. Tenang. Elihu bilang buat Ayub, diam, tenang, dengar. Ada maksud Tuhan di balik seluruh pengalaman yang engkau hadapi. Mari pulang dari persekutuan ini. Kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Ya. Baik tempat kita pribadi, situasi apa kita maupun rumah tangga kita, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, relasi, karir dan apa saja. Jangan panik, tenang. Sebab pemilik alam semesta ini, dia yang mengontrol keadaan. Karena itu begitu penting yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Ada di ayat 24. Coba lihat Alkitab. Ayat 24. Ya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Ya.
Yang Tuhan butuh itu adalah penghormatan akan Dia. Menyadari kita terbatas. Dia adalah segala-galanya. Untuk seluruh pengalaman hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap di bawah kontrol Tuhan. Coba kita buka Roma pasal 8. Bagaimana kita rasakan semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Roma pasal 8, mari kita baca ayat 28. Roma pasal 8. Sama-sama baca ayat 28. 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Secara manusiawi, orang-orang di lingkungan Ayub pada waktu itu mengatakan, dia hancur, dia hancur, dia hancur. Allah yang dia percaya ternyata menghancurkan dia. Tetapi kalau saudara baca Alkitab sampai selesai, ada 42 pasal tentang Ayub. Bagaimana menceritakan semuanya di bawah kendali Allah. Dan nanti lebih dahsyat, Ayub mengalami hal-hal yang jauh lebih besar. Yang Tuhan mau itu, Ayub belajar diam, ya, pasrah, menyerah kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu keadaan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha Bapak Ibu Saudara, kesehatan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu juga tidak tahu kami dua punya keadaan. Tetapi ketika kita mengerti pengalaman Ayub, Tuhan berikan kita hikmat untuk bagaimana menjaga hidup ini. Manusia tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetapi one day, one time, we are the winner. Kita adalah pemenang. Satu ketika. Dan Tuhan butuhkan itu untuk segala sesuatu. Tetap sabar, tekun, kuat. Dan tidak mudah patah semangat untuk menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah ada di setiap saat. Dia izinkan segala sesuatu terjadi. Di balik dari semua yang Dia izinkan itu, kita akan melihat kebesaran Allah sebagai pemilik alam semesta. Kadang-kadang memang sakit. Tapi di balik dari kesakitan itu, kita kuat. Wahyu 3 ayat 19 bilang apa? Orang yang kukasihi. Ya. Lebih baik baca saja supaya jangan pendeta ngomong. Mari buka Alkitab. Wahyu pasal 3. Ya. Wahyu pasal 3. Kita baca sama-sama ayat 19. Begitu besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu Dia selalu mengawal kita. Mari baca ayat 19 Wahyu 3. 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Amin.
Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami membilang terima kasih untuk lawatan firman Allah bagi kami di sore hari ini. Kami boleh belajar sebagaimana Ayub untuk berdiam diri, mengagungkan Allah dan menyembah Tuhan. Karena seluruh hidup kami sesungguhnya di bawah kontrol dan pengawalan Tuhan.
Mari Tuhan Engkau meteraikan firman yang kami belajar sore ini. Sesaat lagi kami akan pulang berpisah, tinggalkan bait Allah ini. Dan beberapa waktu lagi, beberapa jam sampai esok hari, kami memulai di dalam seluruh aktivitas di minggu kerja yang baru. Kami terbatas Bapa, tapi firman Allah boleh mengingatkan kami. Kami tidak perlu takut dalam menjalani hidup di minggu kerja yang baru. Karena itu mari Bapa meteraikan firman Tuhan di dalam setiap hati dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kota, kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang Allah Engkau percayakan memimpin bangsa kami, memimpin negeri Papua dengan 2 provinsi dan 42 kota kabupaten. Mari Bapa Engkau ada bersama mereka di minggu kerja yang baru. Ingatkan mereka bekerja karena kasih karunia Allah. Supaya semua bekerja dengan takut akan Tuhan dan berdampak bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu Tuhan, topanglah pemerintah kami, baik pemerintah maupun TNI dan Polri. Tuhan, Engkau pakai orang-orang pilihan-Mu untuk menjaga kebersamaan kehidupan berbangsa ini Tuhan. Terima kasih lebih khusus untuk kota Jayapura. Kami juga menjadi bagian dari kehidupan bersama. Mari Tuhan. Ada begitu banyak gereja di kota ini. Yang salah satunya Jemaat Pengharapan Jayapura. Dinamika kota ini begitu tinggi. Dan ini yang menjadi pergumulan. Karena itu Tuhan, biarlah pakailah kami menjadi berkat bagi pemulihan di kota ini. Karena itu biarlah kota Jayapura Engkau selamatkan. Jauhkanlah dari hal-hal yang hanya menyusahkan kehidupan bersama di kota ini. Kami Jemaat Pengharapan, Tuhan Engkau kenal kami. Kami berdoa bagi para pemimpin jemaat ini, hamba-Mu Bapak Ketua dan jajaran kami para pendeta, para pelayan firman, bersama dengan hamba-hamba-Mu, majelis jemaat, para penatua dan syamaz. Tuhan Engkau topang kami untuk memelihara ribuan domba-domba yang Allah titipkan di dalam tangan pembinaan kami. Beri kami sendiri kekuatan, kemampuan. Biarlah firman ini mengingatkan kami. Kami tidak sendiri di dalam menjawab tugas panggilan ini. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Juga bersama dengan pemimpin-pemimpin unsur-unsur jemaat. Kami bergandeng tangan untuk menjaga domba-domba Allah di Jemaat Pengharapan Jayapura. Tuhan berjalan bersama kami di minggu kerja yang baru. Bapa di sorga, 2 hamba-Mu yang ada di dalam pergumulan, Ibu Tisbet serta Pendeta Nani, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Juga kami berdoa bagi umat Allah yang hari ini hadir. Tuhan Engkau kenal semua mereka. Besok semua kami akan menjalani minggu kerja yang baru. Engkau kenal suami mereka, Engkau kenal istri mereka, orang tua, anak-anak. Inilah kami Jemaat Pengharapan. Ingatkan kami tidak dapat hidup tanpa Allah. Kami tidak dapat hidup tanpa firman Allah. Manusia tidak hidup karena roti, karena makanan jasmani.
Matius 4 ayat 4. Tapi manusia hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan, Engkau ada berjalan bersama umat-Mu, jemaat pengharapan ini, menapaki minggu kerja yang baru dengan keadaan mereka masing-masing. Kuatkan kami semua. Terima kasih, berkati apa yang kami kerjakan, pekerjaan kami, apapun pekerjaan, hamba terbatas untuk menyampaikan profesi dari umat Allah. Tetapi Tuhan, Engkau kenal mereka, Engkau tahu tiap-tiap kami yang sore hari ini duduk bersekutu di dalam bait Allah. Berjalanlah bersama kami, Tuhan. Ingatkan kami ada Allah, pencipta alam semesta, yang mengawal perjalanan hidup ini. Kami tidak perlu khawatir dan takut. Kalaupun kami mengalami hambatan-hambatan, itu ada di dalam pengawalan Tuhan, bahkan seizin Allah, sehingga kami tidak perlu khawatir. Anak-anak muda, mahasiswa, dan usia-usia pemuda di dalam keadaan mereka, Tuhan, Engkau kenal pemuda-pemuda kami. Engkau ada bersama mereka. Ingatkan mereka, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang cemerlang ada di dalam tangan Bapa. Mereka akan melihat hari-hari depan yang luar biasa, karena ada Allah yang menuntun mereka. Ingatkan mereka supaya tidak mudah tergelincir di dalam godaan dan cobaan yang melanda generasi muda hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolong majelis jemaat Wik Aspol dalam pergumulan untuk menyelesaikan gedung PAR Wik Aspol. Allah menopang panitia pembangunan gedung gereja baru fisik ini, Tuhan. Kau ada di tengah-tengah seluruh keberadaan panitia pembangunan gereja yang baru. Umat-Mu akan memasuki bulan bina keluarga. Tuhan, ingatkan supaya kami mau sisihkan waktu suami istri, anak-anak, orang tua duduk. Setiap hari ada waktu duduk di kaki Allah untuk menerima kasih karunia Tuhan, pemeliharaan, berkat-berkat Allah setiap saat. Karena itu berkatilah pelaksanaan bulan bina keluarga di sepanjang bulan September ini, ya Bapa. Para janda, duda, lansia, anak-anak yatim piatu, Tuhan ada bersama mereka. Ingatkan mereka tidak sendirian. Ada Engkau yang dampingi mereka dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan tetap ada. Terima kasih untuk Wik Diaspora. Tuhan berkati mereka dan pakai mereka terus menjadi alat di tangan Tuhan dalam pelayanan di jemaat ini. Berkati tiap-tiap rumah tangga, pekerjaan, suami, istri, anak-anak, pendidikan, semua dari Wik Diaspora ini, Tuhan. Hamba-hamba-Mu pemandu lagu, tim multimedia dan pemain keyboard, organ, Engkau berkati, pelihara dan terus ada menyertai. Terima kasih Tuhan, Bapa pulang bersama kami. Kami taruh seluruh keberadaan ini di dalam tangan Allah. Kami berjalan memasuki minggu kerja yang baru. Biarlah Engkau menjadi tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, menelusuri perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, penebus juru selamat kami, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian rohani 85, ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, jemaat Tuhan diundang nanti untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.
Puanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita ambil saat teduh sejenak, silakan duduk kembali. Atas nama pelayan dan majelis jemaat, kami menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah Tuhan akan berjalan bersama kita semua. Sampaikan salam kami kepada orang-orang terkasih di rumah-rumah dan shalom.